Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Yosodipuro dengan judul Berjaga dan Berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan yang indah ini Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat renungan kita terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang kasih, penebus atau juru selamat kita Yesus Kristus, dia memahami dengan sempurna kebutuhan umat manusia. Dia yang merendahkan diri untuk mengambil sifat manusia, mengetahui kelemahan kita. Kristus hidup sebagai teladan kita. Dan dia telah dicobai di dalam segala hal seperti kita, agar dia tahu bagaimana menolong semua orang yang dicobai. Saudara yang kekasih, melalui Kristus dia menanggung kelemahan kita, dan dalam kelemahan umat manusia dia perlu mencari kekuatan daripada Bapanya. Yesus Kristus selama hidup di dunia ini dia terus menerus memelihara hubungan dengan Bapanya yang di sorga. Dan kita tahu bahwa dia sering ditemukan pada waktu dia hidup di dunia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hutan, di tepi danau, kemudian di pegunungan. Dan dia memerintahkan kita untuk berjaga dan berdoa. Kelalaian dalam berjaga dan berdoa dan menyelidiki hati dengan cermatlah yang menuntun pada rasa puas diri dan kesombongan rohani. Tanpa adanya kesadaran yang mendalam akan kebutuhan akan pertolongan Tuhan, hanya ada sedikit doa yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati memohon bantuan ilahi. Kita tahu saudara yang kasih, pada waktu Yesus dia berdoa di Taman Getsemani. Dia melihat murid-muridnya tidak berdoa, mereka hanya tertidur. Sehingga pada saat pencobaan datang, maka mereka lari. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi pencobaan. Kewaspadaan yang tak henti-hentinya sangat membantu di dalam berdoa. Orang yang pikirannya senang memikirkan Tuhan mempunyai pertahanan yang kuat. Dan orang-orang seperti itu akan cepat menyadari bahaya yang mengancam kehidupan rohaninya. Dan perasaan akan bahaya tersebut akan mengarahkan orang tersebut untuk memohon bantuan dan perlindungan Tuhan. Saudaraku yang kasih, ada kalanya kehidupan Kristen tampaknya dilanda bahaya. Bagaimana dengan tugas yang tampaknya sulit untuk dilaksanakan, namun awan yang menyelimuti perjalanan kita dan berbahaya dan bahaya yang mengelilingi kita tidak akan pernah hilang di hadapan mereka yang ragu-ragu dan tidak berdoa. Pada saat seperti ini, ketidakpercayaan berkata, kita tidak akan pernah bisa mengatasi rintangan-rintangan ini. Kita ingat bangsa Israel pada waktu mereka para pengintai diutus untuk mengintai tanah Kanaan, maka 10 orang mereka mengatakan mereka besar-besar. Kita tidak sanggup untuk melawan mereka. Hanya Yosua dan Kaleb, mereka yang dengan teguh mempertahankan kebenaran karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Saudaraku yang kasih, pada saat kita berharap dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita di dalam mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Doa ini boleh dipanjatkan setiap hari oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, agar Dia menjaga hati mereka dari hawa nafsu dan menguatkan jiwa mereka untuk menahan penggodaan. Firman Allah menasihati kita untuk selalu berjaga dan berdoa. Kemudian di dalam permohonan, di dalam roh, berdoa di dalam Roh Kudus. Dengan demikian maka kita akan menjadi waspada. Kita akan menjadi berjaga-jaga dan menjadi kuat di dalam roh. Karena kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan demikian perlindungan daripada umat Tuhan, umat Kristiani dalam menghadapi bahaya yang mengancam kehidupan, maka mereka akan maju terus karena Tuhan yang menjadi pemimpin mereka. Marilah kita selalu waspada,
berjaga dan berdoa setiap waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.